Shalom, keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi ya di dalam Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini Jumat 22 November 2024. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa biarlah setiap kita terus boleh bertahan, bertekun, berdiri tegak di dalam menghadapi tantangan demi tantangan zaman yang begitu berat. Saudara, saya memiliki sebuah kisah di mana secara rutin setiap sore itu saya jalan sore dengan si kecil ya yang berkaki 4 namanya Miko. Nah, singkat cerita, ternyata Miko ini seekor anjing kecil yang lucu dan imut-imut dan menarik perhatian banyak anak-anak yang masih kecil di seputar rumah saya. Jadi anak-anak para tetangga itu tertarik gitu dengan yang namanya Miko. Dan melalui Miko ternyata terjadi sebuah persahabatan atau pertemanan antara saya dengan para anak kecil itu. Jadi mereka sering mengikuti langkah saya kemana saja. Jadi sambil jalan kita ngobrol sana sini. Dan saya mencoba mengenal mereka lebih dalam. Ada beberapa anak yang saya mulai mengenalnya. Ada seorang anak laki-laki yang begitu aktif naik sepeda dan dia selalu memanggil saya uncle, uncle. Dia selalu cerita akan apa yang terjadi di sekolahnya, apa yang dia kerjakan, lalu dia ngebut naik sepeda, lalu berhenti ngerem, putar sana, putar sini untuk menunjukkan kemahiran dan kehebatannya. Tetapi anak ini ketika adiknya yang masih kecil, yang selisih kurang lebih sekitar 3 tahun gitu ya, datang menarik perhatian juga, dia menjadi marah. Pembantu rumah tangga yang lebih memberikan waktu dan perhatian kepada adiknya, dia marah sekali, bahkan memukul pembantu tersebut. Saya jadi berpikir, anak yang begitu berinteraksi, begitu hebat gitu ya, begitu aktif, tapi memiliki satu sifat seperti itu. Lalu saya mengamati juga ada anak perempuan yang begitu tenang, memang banyak bicara, tapi dia tidak menunjukkan satu aktivitas yang berlebihan gitu ya, sesuatu yang menonjol begitu. Tapi ketika ada teman yang terjatuh, anak ini langsung beraksi, membantu, menolong, dan menunjukkan sebuah empati yang begitu mendalam kepada temannya yang terjatuh dan terluka tersebut. Saya jadi merenungkan di usia anak-anak kita bisa melihat sebuah karakter kehidupan manusia begitu ya. Nah, saudaraku, Samas hari ini mengambil sebuah tema tantangan individualisme zaman ini. Nats firman Tuhan terambil di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita ya. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Lalu pengkhotbah berkata demikian di ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saudaraku, pengkhotbah kalau ditengarai gitu ya, penulisnya adalah Raja Salomo. Mengatakan tentang kesia-siaan lagi di bawah matahari yang dia lihat, bahwa ada seseorang sendirian, tidak punya anak laki-laki, tidak punya saudara. Dia berceri lelah, dia mengejar harta kekayaan, bekerja sekeras-kerasnya, tapi dia tidak pernah puas akan harta dan kekayaannya tersebut. Ada sebuah ambisi untuk mencapai yang tertinggi, kehebatan, kekayaan yang menumpuk dan luar biasa. Tetapi orang ini pun akhirnya tidak pernah merasa puas atau senang. Dan ini adalah hal yang sia-sia. Dan pengkhotbah menutupnya dengan berkata, berdua lebih baik
daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saudara, dalam kitab Pengkhotbah ini kita dapat belajar bahwa ketika seseorang mengutamakan dirinya sendiri, mengutamakan aktivitas pencapaian pribadinya, semuanya itu akhirnya menjadi sia-sia. Bahkan dia tidak dapat menikmati kesenangan yang dia telah upayakan tersebut. Namun pengkhotbah mengatakan bahwa berdua itu lebih baik, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Artinya, ada sebuah kebersamaan, ada sebuah keterikatan atau persekutuan di antara mereka berdua. Dan ayat 10 berkata demikian, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi kalau mereka berdua ketika terjatuh, kesulitan, kesusahan, ada teman yang mengangkat, yang menopang. Why di sini dalam bahasa aslinya artinya apa? Celakalah sebenarnya Bapak Ibu. Celakalah orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Jadi ketika berusaha mencapai segala sesuatu sendiri, akan mengalami celaka ketika kita menjalaninya seorang diri. Tetapi jikalau kita bersekutu atau berdua dengan teman kita, orang lain, maka kita akan mendapat topangan, mendapat bantuan dari saudara kita tersebut. Nah, saudaraku, namun zaman ini membawa kepada sebuah pola hidup individualisme. Apakah itu individualisme? Karakteristiknya demikian, saudaraku. Yang pertama, individualisme menekankan pada sebuah kebebasan pribadi, kebebasan untuk memberikan pendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, kemandirian. Individualisme menekankan seseorang dia mandiri, berusaha mengejar, mencapai target, mengerjakan sesuatu secara seorang diri. Lalu individualisme memiliki karakteristik yang ketiga adalah bahwa itu adalah hak asasi, adalah hak individu seseorang. Dia menekankan pada hak individu untuk beraktivitas, untuk berpendapat, untuk berkreasi, untuk berproduktivitas. Lalu karakteristik yang keempat adalah pencapaian pribadi. Nah, saudara, kalau kita melihat karakteristik individualisme ini nampaknya baik ya. Artinya seseorang tuh diberikan sebuah kebebasan untuk berkreasi, untuk mandiri, untuk mengekspresikan hidupnya, jati dirinya, lalu untuk berusaha mengejar target pencapaian di dalam kehidupannya. Namun saudara, hal yang nampaknya baik ini di dalam zaman ini ada sebuah tantangan terhadap individualisme ini. Yaitu yang pertama, tantangan yang pertama adalah terjadi keterasingan sosial. Mengapa? Individualisme berfokus kepada diri sendiri dan kesuksesan individual di atas kesuksesan kelompok atau kesuksesan bersama. Dengan demikian akhirnya pencapaian itu terasa sendiri. Ada satu keterasingan seperti tadi ya kita pengkhotbah, merasa sia-sia gitu. Dia tidak bisa menikmati keberhasilannya tersebut. Lalu yang kedua, ada kompetisi yang berlebihan di dalam individualisme ini. Berusaha bersaing satu dengan yang lain untuk mencapai sukses tadi. Lalu tantangan yang ketiga, ada minim sekali keterlibatan komunal. Jadi tidak lagi mau melibatkan komunal gitu ya, komunitas. Dia akan berusaha seorang diri. Nah, tantangan yang keempat terjadi stres, terjadi tekanan hidup. Nah, inilah yang sedang berlangsung kan di dalam kehidupan zaman ini. Mental health yang berlebihan, yang tertekan, stressing yang begitu dalam, membuat orang mengambil keputusan-keputusan singkat. Lalu tantangan berikutnya terjadinya krisis identitas. Mengapa terjadi krisis identitas? Karena berdiri di atas kaki sendiri,
pencapaian itu menjadikan sebuah kebingungan, kesia-siaan, sehingga akhirnya merasa apa artinya ini semua dan tidak tahu tujuannya, siapa dirinya, akhirnya untuk apa dia mengerjakan itu semua. Terjadi sebuah krisis identitas. Lalu tantangan berikutnya, hubungan menjadi dangkal. Mengapa? Karena transiksional hubungan tersebut. Tantangan berikutnya dengan kemajuan teknologi membuat manusia di zaman ini menjadi semakin individualisme dengan apa? Menonjolkan diri, mempromosikan dirinya. Nah, ini yang akan mungkin besok akan dibahas dalam Samas berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu nasihat apa lagi yang kita boleh dengarkan dari firman Tuhan? Melalui Galatia 6 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus kita saling berelasi, saling menolong satu dengan yang lain di dalam menghadapi tantangan zaman ini. Tidak menjadi individualisme sebagai sesuatu yang utama. Memang benar kita harus mengekspresikan diri, mengejar pencapaian kita, lalu kita memberikan sebuah kemandirian. Memang itu adalah sebuah panggilan kita, tetapi dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan tantangan kehidupan akan membawa kita kepada sebuah penjerumusan diri yang makin jauh dari Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, bukan? Demikianlah kita sebagai makhluk sosial yang dicipta oleh Allah untuk boleh memiliki relasi satu dengan yang lain, dipersatukan di dalam komunitas kita. Janganlah kita memisahkan diri dengan sebuah gaya hidup individualisme yang membuat kita terjerumus dan makin jauh dari komunitas kita. Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk perenungan di hari ini. Biarlah setiap kami boleh menghadapi tantangan individualisme zaman dengan pertolongan Roh Kudus sendiri. Mampukan kami ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin.